Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lesma dengan NIM 240321100127. Di sini saya akan mereview jurnal yaitu penggunaan analisis korespondensi sederhana dalam pemetaan wilayah potensi bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Jadi latar belakang penelitian ini, latar belakang penelitian adalah tingginya potensi kejadian bencana alam seperti banjir, puting beliung, tanah longsor dan lain-lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi wilayah ini memiliki kondisi geologi yang dekat dengan sektor aktif sehingga berpotensi terjadinya bencana besar. Nah, sehingga perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan bencana sebagai dasar mitigasi risiko dan dalam upaya penanggulangan yang tepat dan cepat. Untuk selanjutnya ya tuh alasan penggunaan analisis ini jadi eh, dapat kita gunakan analisis ini untuk mampu memvisualisasikan hubungan dan pola distribusi data secara grafis sehingga memudahkan interpretasi wilayah rawan bencana. Keunggulannya metode ini adalah kemampuan mengelompokkan wilayah berdasarkan profil baris dan kolom menunjukkan tingkat kerawanan bencana serta mengidentifikasi kategori wilayah yang memiliki resiko tinggi untuk berbagai jenis bencana. Terus selanjutnya yaitu metode penelitian ini digunakan secara umum. Penelitian ini menggunakan data frekuensi kejadian bencana alam di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah selama periode tertentu. Nah, terdapat variabel utama adalah wilayah kategori kota, kabupaten dan kota dan jenis bencananya. Nah, ini data dari uh, jurnal ya. Selanjutnya yaitu tabulasi data, yaitu kita kalikan baris dengan kolom, jadilah seperti ini. Terdapat skala kabupaten kota yaitu 11, untuk skala bencana alamnya adalah 4. Mohon maaf ya, ini ada salah tulis, jadi ini ada kolom dan ini baris. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis korespondensi, yaitu yang pertama korespondensi table, yaitu bencana yang paling dominan adalah banjir untuk jauh lebih tinggi dibandingkan lainnya. Jadi kabupaten dengan kasus bencana tertinggi yaitu Parigi Mountain dan Donggala. Kabupaten dengan kasus terendah adalah Baul dan Morowali Utara. Bisa dilihat di tabelnya ya guys. Untuk yang raw profil, sebagian besar kabupaten atau kota memiliki provinsi bencana tertinggi pada banjir, umumnya lebih dari 0,6. Beberapa kabupaten menunjuk pada bencana spesifik ini yaitu Poso relatif tinggi pada puting beliung, untuk Donggala cukup tinggi pada tanah longsor, untuk Kota Palu cukup tinggi pada gempa bumi, dan Baul hanya tercatat banjir. Untuk selanjutnya itu kolom profil. Jadi Porigi Montong berkontribusi sebesar terhadap banjir yaitu 0,250, untuk Poso paling besar kontribusi pada puting beliung, dan Donggala paling dominan pada tanah longsor, untuk Donggala dan Kota Palu paling dominan pada gempa bumi. Terus selanjutnya yaitu uh, tabel summary, yaitu dimensi 1 yaitu 5, terdapat hasil 56,2%. Jadi uh, paling besar menjelaskan variasi data, artinya perbedaan pola bencana antar kabupaten atau kota paling dominan terlihat di dimensi pertama. Untuk dimensi kedua yaitu 31,4%, menambahkan informasi cukup besar sehingga jika digabung dengan dimensi 1 sudah bisa menjelaskan 87,6% variasi. Artinya dua dimensi pertama sudah cukup dimiliki 10 pola hubungan dimensi 3 yaitu 12,4%. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi kecil sehingga tidak begitu penting untuk diinterpretasikan. Untuk C-square-nya sendiri yaitu 25,295 dengan signya 0,7, jadi lebih besar dari 0,05. Jadi menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kabupaten atau kota dengan jenis bencana. Jadi pola sebaran bencana yang lebih bersifat deskriptif saja, bukan hubungan yang kuat secara spesifik. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, terdapat di
column overflow points dan overflow column points. Untuk overflow points, jadi di mana Donggala, Tutoli, dan Kota Palu kuat dalam membedakan pola Banjarnegara di dimensi satu. Untuk kontribusi besar pada dimensi 2 yaitu Poso, Kota Palu, dan Totoli punya pengaruh besar pada pola dimensi 2. Untuk Parigi Montong yaitu dominan berasosiasi dengan banjir, kontribusi paling tinggi. Jadi untuk yang terakhir Bowl dan Morowali Utara punya pola ekstrim tapi lebih kecil. Artinya Parigi Montong kuat terkait banjir, Poso cenderung dengan puting beliung, dan Donggala dan Kota Palu lebih dekat dengan longsor dan gempa bumi. Untuk overview column points, banjir 0,790 dominan secara keseluruhan, kontribusinya besar di dimensi 2. Puting beliung artinya terdapat skor 1,276 sampai 0,916 paling menonjol di dimensi 1 dan kontribusi paling penting. Untuk tanah longsor kuat di dimensi 1 dan di dimensi 2. Untuk gempa bumi sendiri signifikan di kedua dimensi terutama dimensi 2. Yang artinya banjir adalah bencana paling dominan. Untuk puting beliung menjadi faktor penting dalam memisahkan kabupaten, dan tanah longsor dan gempa bumi memiliki terkaitan wilayah tertentu. Untuk selanjutnya yaitu grafik. Grafik ini menunjukkan antara jenis bencana dan wilayah Sulawesi Tengah. Kota Palu berasosiasi kuat dengan gempa bumi, Sigi dengan banjir Donggala dan Tojo Una-Una dengan tanah longsor, sedangkan Poso dan Parigi Montong dengan puting beliung. Kabupaten lain seperti Banggai, Toli-Toli, dan Morowali berada di posisi tengah sehingga hubungannya dengan jenis bencana tidak terlalu spesifik. Bor dan Merauke Utara relatif terpisah menandakan pola bencana yang berbeda. Jadi untuk perbedaan dari saya mengolah data dengan data yang ada di jurnal yang saya cari, terdapat tidak ada perbedaan, tetapi perbedaannya terdapat di cara mengolah SPSS-nya. Untuk grafiknya sendiri sudah sama dengan jurnal yang saya cari. Untuk selanjutnya yaitu critical review terhadap artikel, yaitu kelebihan artikel. Penggunaan metodologi yang sesuai. Dua, pemetaan wilayah potensi bencana secara visual. Jadi kelebihan artikel ini bisa kita memahami dari pemetaan wilayah bencana secara visual dari grafik tersebut. Jadi bisa kita melihat dari grafik tersebut apakah ada wilayah-wilayah yang emang benar-benar terdapat hubungan yang dekat dengan bencana tersebut. Untuk yang kelemahan artikel, kurangnya adalah SPS, jadi tidak dicantumkan secara spesifik dari langkah-langkah pengolahan datanya, seperti contohnya tidak ada tabel summary, column points, seperti itu. Untuk kekurangannya juga, data ini kurang signifikan, soalnya lebih dari 0,05. Untuk pembelajaran dapat kita mengidentifikasi wilayah rawan bencana, kedua pemetaan dan visualisasi potensi bencana, dan pemahaman hubungan antara wilayah dan jenis bencana. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.